Selamat pagi untuk kita semua. Salam Riau bertuah. Salam Riau bertanam sayur dan buah. Perjalanan tim Riau bertuah kali ini menuju Kabupaten Rokan Hilir, menemui beberapa kelompok tani yang kreatif sekali. Yang pertama kita akan menuju kelompok tani pemuda milenial yang berada di Desa Bantayan. Come on guys. Iya. Di pertanian. Di baru kayaknya. Baru. Jadi gitu, Bapak sudah ke sini tuh semacam CPCU, lihat betul nggak lokasinya ada, kemudian betul nggak petaninya nih semangat, aduh gitu kan. Kalau batu itu fasilitasi sekali, kalau memang nanti terbukti hasil kerjanya bagus, ya kan. Ayo lanjutan, nggak hanya cabai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Kebetulan diamanahkan sebagai ketua kelompok petani milenial Bantayan yang terletak di Desa Bantayan. Jumlah kelompok kami waktu pembentukan berjumlah 10 orang. Kemudian ada penambahan, banyak pemuda-pemuda yang tertarik untuk bertani atau bergabung dengan kelompok tani kami menjadi jumlahnya 17 orang saat ini. Alhamdulillah, hari ini kami mendapat kunjungan dari Kabid Hortikultur Provinsi Riau, Bapak Dedi, yang telah berkunjung ke lokasi pertanian kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak yang telah mau berkunjung ke tempat kami. Semenjak kapan nih, apa kawan-kawan nih, apa namanya? Kami mulai nih Pak 2019 bulan 2 mulai terjun membentuk kelompok baru 1 tahun. Membentuk kelompok baru tahun kemarin, karena ada juga diberi oleh arahan oleh KPL kami kan. Mana kalau bentukan petani milenial katanya kan. Udah kami terdorong kan. Memang kelembagaan itu paling penting. Karena bagaimana kita berusaha itu secara berkelompok. Dan syarat untuk difasilitasi dengan anggaran pemerintah harus dia berkelompok. Sudah terdaftar di Simlutan? Simlutan udah. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk APBN Bapak pikir tak ada masalah nanti. Jadi Bapak cari celah di mana APBN untuk APBN untuk mana gitu untuk bisa memasukkan. Nah, sama-sama berdoa kita mudah-mudahan nanti 2022 ini mungkin dari APBN nanti dapat kita bantu gitu. Namun Bapak minta tolong nanti itulah usahakanlah kalau bisa 5 hektar kan. Nanti kalau bisa, kalau memang ada 10 hektar nanti yang 5 hektar lagi kita bagi kelompok yang lain gitu kan. Nah, jelas untuk kelompok apa namanya? Petani milenial. Oh, itu namanya memang itu ya, petani milenial ya. Petani milenial Bantayan. Oh, gitu. Jadi sudah ada dipanggil-panggil misalnya kan sekarang nih program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pak Gubernur gitu kan. Kalau dapat bocoran dari Zakir kemarin, Pak Gubernur itu menawarkan untuk penanaman jagung pakan. Cuman jagung pakan lahan kalau sekitar 1 hektar 2 atau 3 hektar itu nggak bisa Pak dipanen. Istilahnya kan Pak Gubernur itu inginnya ada terus pasokan dari jagung pakan itu. Kalau lahan segitu tidak cukup kalau untuk setiap harinya harus ada panen. Memang betul. Untuk jagung pakan itu sendiri untuk memenuhi permintaan dari sumber Sumatera Barat. Kerjasama. Nah, kerjasama itu. Sekarang sudah ada memang pertanggal, mudah-mudahan nanti jadi tanggal 13 November ini. Nah, itu ada MOU antara gubernur kita, Pak Samsuar, dengan gubernur di Sumbar terkait dengan pertanian, termasuk salah satunya kita memenuhi kebutuhan mereka untuk pakan itu. Nah, jadi walau untuk istilah hilirisasinya tak ada masalah, produksilah itu sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi nanti tentu harus kita koneksikan juga di provinsi gitu kan, agar pemasarannya itu bisa dijamin gitu kan. Nah, kalau terkait dengan cabai kita defisit, Sumbar yang surplus. Nah, jadi Sumbar itu memasok kebutuhan Pekanbaru Riau khususnya kan. Nah, kalau saat ini nih kan Bapak tengok tuh per November ini minusnya sekitar 400 ton cabai. Nah, makanya dengan
sebetulnya dengan Pak Sungkono, dengan kawan-kawan tadi yang memproduksi di Rohilnya tidaknya menutup juga lah kan. Kalau Bapak tengok harga kan udah mulai merangkak naik itu kan. Nah, tetapi memang kalaupun nanti difasilitasi itu 2022 belum bisa di akhir tahun ini lagi ya tuh. Jadi mohonlah bersabar. Nah, rutinitasnya pun masih bisa tuh Pak. Masalahnya kan kalau di sini nih terjadwalnya penanaman cabai itu bulan 7, bulan 8 atau bulan 9 programnya penanaman cabai. Oh gitu. Karena kalau di bulan lain udah petani itu tidak mau nanam karena apa? Pertama hama tidak terkendali, kedua harga di pasar pun sangat jatuh. Jadi tadi bulan 7, 8, 9 tentang waktu penanaman. Itu rutinitasnya setiap tahun. Berarti cocok. Insyaallah bisa. Jadi untuk lahan nih, lahan siapa nih Pak? Ini lahan jatuhnya mamak lah. Oh gitu. Ya. Tak minat dia tanam buah, tanam apa gitu. Dia minatnya tanam durian, kayak ini mangga, pohon mangga ini dia yang betul. Bisa masuk program buah ini. Tinggal dia nanti bicarakan dengan mamak itu. Ya, tapi kalau kami tanam sini buah-buahan segala macam, kami mau nanam cabai di mana lagi? Itu lagi. Boleh, Tumpang Sari bisa. Sebelum dia besar masih bisa. Durian contoh dia kan 10 dari 10. Nah di selai durian kan lama berkembang tuh, mau berapa tahun tuh baru besar kan? 8 tahun. Nah menjelang itu tanam dia itu kan. Bisa dia. Jalan tanamnya kan masih bisa. Tinggal hitung-hitungan dengan mamak tuh, kalau berhasil duriannya nanti mak ya bagi 2 gitu ya. Nah, lain lagi kan. Nah gitu lagi kira-kira. Nah kebetulan di kementerian atau di provinsi ada dulu program ya. Maka abang pakai baju nih bukan gagah-gagahan nih. Nah ini Riau bertuah, Riau bertanam sayur dan buah. Nah, itu kepanjangannya. Nah itu dah tuh. Nah jadi kami semangat kan dari sini milenial gitu kan, anak-anak muda. Kan jarang anak-anak muda yang mau bertani ini. Alhamdulillah lah dengan ada yang kami ini Pak, ada yang kawan-kawan tertarik yang masih muda kan banyak bergabung sama kami, ada juga rekrutan baru. Ini bukan Bapak cerita apa ya, di Provinsi Riau Bapak berjalan. Memang kalau berjumpa misalnya dalam satu kelompok ada yang muda salah satu, itu memang ada. Tapi kalau yang isinya mulai dari namanya kelompok petani milenial sampai isi milenial baru ini. Barulah. Jadi makanya nanti kalau bisa memang ini gitu fasilitasi dong, tempat pula dia berhasil. Oh nanti di lahan ini bisa kita datangkan Pak Bupati, bisa datangkan Pak Gubernur gitu kan. Nah, itu makanya harapan si Zakir dan kawannya itu Bapak Dupo, si Bas lah pokoknya. Ah begitulah, dia ingin milenial di Provinsi Riau itu semua hidup gitu. Nah ya kami terus terang dari bidang horti mendukung itu. Kalau memang dia berkelompok, ya kan, ada lahan nampak bukti kerjanya macam begini kan, udah nampak nih memang dia kan. Itu insya Allah bisa kita fasilitasi itu. Dan Pak Gubernur tuh memang itulah yang dicari. Jadi pengganti kadernya untuk menjadi petani itu tidak ada. Kita nih lah. Tapi mungkin diperkuat dengan digitalisasi. Kita main handphone, market pemasaran sebagainya, kita kuatkan melalui handphone. Jadi handphone tuh tak lagi kita gunakan untuk chatting-chatting yang tak bermanfaat. Saya pikir untuk pemasaran. Itu pemasaran tuh. Nah nanti kalau bisa kita buat integrated farming namanya, farming system. Jadi di dalam lahan ini nanti, nah itu buah udah mulai tegak itu kan. Di sela-selanya kita tanam sayur. Ada nanti bantuan dari perikanan, bioflok atau kolam-kolam kita isikan. Jadi di dalam satu lahan itu menjadi terintegrasi dia, ada ternak, ada ikan, ada buah, ada sayur. Itu yang sekarang mau kita kembangkan itu. Jadi termasuk ternak-ternak kawan-kawannya petani milenial nih sudah melihat, jangan tanahnya aja lihat lagi gitu kan. Lihat juga apanya itu kolam-kolamnya gitu kan. Ini potensi alam ikan gitu. Nah, mungkin untuk tanaman ya induknya misalnya buah. Apa yang ingin dianukan? Buat proposal ke kami lahan 5 hektar atau 10 hektar misalnya kan, 10 hektar lah kalau untuk buah nih, carilah di mana lahan di sini. Boleh juga untuk masyarakat. Jadi sudah bisa diajukan loh Pak? Boleh. Boleh. Nah, buatlah buah apa yang nak diinginkan. Nah, kami tersedia lahan misalnya 10 hektar minimal. Boleh bergabung dengan masyarakat. Nanti kelompok milenial misalnya punya 5 hektar.
Nah, nanti yang 5 hektar itu kita agregatkan dengan masyarakat. Agregatnya maksudnya yang di halaman masyarakat kita tanam. Jadi satu desa Batu Ampar nih bisa jadi kampung buah gitu kan. Nah, yang terintegrasi Bapak bilang tadi. Nah, jadi nanti kita sudah berpikir milenial itu ke sana. Nah, kalau sudah terintegrasi itu kita sudah pegang hulu sampai hilir. Nah, hilirnya macam mana kita menjual nanti supaya lebih beruntung. Nah, supaya meningkatkan pendapatan, supaya kawan-kawan yang bisa bernaung di bawah itu. Nah, itu dia. Jadi kedepannya kita ingin seperti itu. Cita-cita. Mudah-mudahan terkabul. Nah, itu. Jadi kawan-kawan nih yang satu kelompok nih harus kita punya tujuan. Apa sebetulnya tujuan kita, cita-cita kita gitu kan? Harus kita secara tim bekerja. Nah, secara tim bekerja untuk mencapai tujuan. Jangan yang satu beda pula narik ke sini, yang satu narik ke sini. Ah, itu tak jadi nanti. Nah, jadi inginnya Pak Gubernur ingin ada cikal bakal kelompok milenial ini yang berhasil. Apalagi sampai ke integrated farming system tadi. Nah, kalau itu bisa, itu luar biasa. Nah, jadi mungkin Bapak dari Dinas Pangan ya Provinsi Riau menganukan itu, memberikan motivasi, memberikan support, memberikan semacam wadahnya untuk semacam perencanaan. Nah, silakan Anda. Jadi ada buah, ada sayur, nanti ada kalau ternak dan ikan tentu ke dinasnya kita ajukan. Nah, jadi nanti ini dan kelompok ini bisa juga dapat bantuan ayam, sapi, ikan. Nah, itu masuk Bapak tuh memancing wira swasta kita. Kalau dalam bahasa sekarangnya kan entrepreneurship. Nah, itu harus berhasil. Nah, mungkin hanya itu Bapak kesini meninjau lahan, ternyata lahannya ada. Kemudian skill ada, anggota ada gitu kan, dan memenuhi syarat untuk difasilitasi. Nah, mungkin hanya itu Bapak, dari lama-lama. Karena mungkin ada tempat lain yang Bapak mau kunjungi, ya. Titip salam dengan si Zakir dan kawannya. Mungkin tuh, kan? Terima kasih ya Pak Yani. Panggil Bapak lah, ada keluarga nampak kan? Belum. Kami petani milenial ini baru terbentuk sekitar 1 tahun yang lalu. Cuma kami telah bertani itu semenjak 2019 awal. Pertama kali kami menanam semangka, alhamdulillah memuaskan hasilnya. Kemudian kami menanam hortikultur jenis sayur-sayuran, ada timun, pare, oyong ataupun gambas. Dan kami juga pernah menanam kacang panjang. Semua jenis sayuran alhamdulillah pernah kami coba, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bagi kami. Maka dari itu harapan kami kepada Bapak selaku penaung kami, orang tua kami meminta sedikit bantuan berupa penanaman cabai ini untuk bisa kami tanam di lahan kami dan kami coba ke depannya. Itu Pak. Ya, terima kasih ya Pak Yani ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Luar biasa guys, semangat mereka. Mudah-mudahan kami bisa membantu perjuangan mereka dalam menggapai impian. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dalam rangka kami mendukung dan melaksanakan visi dan misi Bapak Gubernur Riau, Bapak Haji Samsuar, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Provinsi Riau. Selanjutnya mari kita menuju ke kelompok tani berikutnya guys. Nah, jadi saya kemarin dari bantuannya dari jenisnya Mas Rati, dari biji, saya semai, saya jadikan umbi. Nah, inilah saya tanam umbinya. Nah, terus yang atas itu bantuan tahun ini Pak, dari Bima Brebes. Bima ya. Jadi kan umbi Pak. Itu umbi. Kok bagus yang mana Mas? Yang ini umurnya Pak. Oh, umur. Ini udah 25 hari. Kalau yang itu baru 15 hari Pak. Oh, gitu. Tapi beda dari 10 hari ya. Tapi rumpunnya dia kan lebih banyak Pak itu anakannya. Banyak ya. Anakannya banyak ya. Kalau ini paling 2-3 ini kan. Tapi besar deh. Kemenangan Mas Rati dia besar. Nah, kalau itu kan kita belum tahu juga Pak. Ini mana lebih besar di Lokananta namanya? Hampir sama Pak, seperti ya? Lokananta dia bulat. Kalau Mas Rati, kalau dari Bima Brebes dia agak lonjong panjang. Berapa luasnya nih Mas?
Ini luasnya sekitar hitungannya 1/5 hektar lah, Pak. 1/5 hektar berarti dia kalau hitungan 2000 meter persegi ya. 2000 meter, Pak. Sampai saat ini tidak ada masalah berarti ya. Insya Allah tidak ada masalah, Pak. Ini saya untuk yang kedua, Pak. Yang pertama berhasil. Ini yang kedua, alhamdulillah udah banyak yang ikut, Pak. Iya. Ini nampaknya insya Allah kayaknya cocok juga nih. Iya, banyak yang ikut. Kemudian ini kalau dibandingkan produksinya, misalnya mana yang lebih bagus? Sebenarnya kalau produksi tergantung daripada pertumbuhan pohon, Pak. Enggak, kalau tadi kan misalnya lado dalam keadaan yang bagus, kemudian apa namanya ini faruk dalam keadaan bagus, mana yang lebih bagus dia? Sebenarnya kepedasannya misalnya mana yang lebih disukai petani? Kalau di sini nggak bisa kita bedakan, Pak, sama ya. Tapi artinya orang suka mandang. Nggak memandang. Ini tipe buah, Pak, tipe buah yang beda. Kalau lado dia buahnya agak besar. Kalau faruk itu agak kecil ya. Dia kan kalau bukit tinggi kan suka yang kecil yang gede-gede. Mana tahu dengan faruk ini lebih disukai, mana tahu kan oleh petani. Cabai bukit juga kan? Sebenarnya gitu, Pak. Di mana-mana orang yang suka cabainya kecil panjang itu. Iya kan? Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi nanti petaninya suka itu. Iya. Masyarakat juga suka karena pedas gitu. Takutnya nanti tidak pedas. Kalau pedasnya dari pedas sama. Dari Dinas Pangan Pertanian Provinsi Riau. Nah, jadi nanti di seluruh kabupaten kota ya kalau memang ini terbukti bagus, disukai petani, disukai oleh konsumen masyarakat gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa jadi yang betul-betul diinginkan oleh petani gitu ya. Silakanlah perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil Alhamdulillah, syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa kita diberi kesehatan, keselamatan, kita bisa dapat berkumpul di lahan Pak Sumpono ini. Sholawat dan memberikan salam, tidak lupa pula Pak Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sebelum saya masukkan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Renzi Kanda Prayuda. Saya marketing dari Bintang Asia, khususnya untuk wilayah Dumai, Duri, dan Rohil, Pak. Saya bekerja di Bintang Asia ini masih sebentar sih, Pak. Masih baru 3 tahun 2 bulan. Banyak varietas yang kita miliki dari Bintang Asia. Nggak hanya hortikultura, baik pun dari benih pahangannya juga ada, yaitu betras, jagung pakan kita ada, dan berbagai jenis tanaman juga ada. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan cabai saya, yaitu CMK Tavi, di mana cabai merah keriting ini yang sering kita dengar-dengar seperti kayak cabai Indrapura itu, Pak. Kan kita baru beredar juga di masa-masa 2018 atau 2019 itu cabai merah Indrapura itu sangat terkenal, baik dari berbagai kalangan petani yang dulu heboh tentang dapat harganya cantik dan buahnya sangat bagus. Dari situlah Bintang Asia berinovasi bagaimana caranya bisa kita mendapatkan benih seperti itu. Awal mulanya pertamanya ya kita ngambil contoh sampelnya dulu, Pak. Baru kita kasihkan riset, kita kembangkan gimana caranya bisa seperti itu dan bisa lebih dari itu. Memang keunikannya, kebersamaannya sih buahnya hampir sama, semua sama, karena dia sejenisnya CMK ini, CMK Tavi, cabai merah keriting ini kan. Cuman kita bedakannya ukuran tingginya, Pak. Tingginya kita maksimalkan lebih tinggi. Kalau masalah buah, masalah bentuknya kita sama kayak Indrapura juga, cuman bobot kita lebih berat dari Indrapura. Soalnya kita inbrida. Inbrida ini kan bisa dihibridakan, bisa dilokalkan. Kalau ini kan kalau tingkat kepedasannya? Kalau kepedasannya hampir sama kayak Indrapura. Gitu ya. Cuman kita dialokasikan yang lebih bagusnya pohonnya aja kita dibedakan, lebih tinggi dari Indrapura. Yang untuk CMK ini sudah berapa lama dia, Pak, diproduksi dan diedarkan ke masyarakat? Kalau ini diproduksi kemarin di 2020, Pak.
Iya, benar. Karena lokal ini kan lebih resisten terhadap OPT. Nah, makanya kehadiran bibit CMK Tavi ini ya setidaknya menambah koleksi lah, menambah pilihan petani gitu ya. Nah, kalau mengenai pilihannya tentu petani yang menentukan nanti ya Pak ya, Kono ya. Iya. Nah, mana yang lebih unggul. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya dari dinas ingin juga dari pihak distributor tetap mendampingi petani. Kadang-kadang pas demplot itu hadir, tapi sudah pas diskalakan lebih ekonomis, lebih luas gitu kan, ada hilang dia Pak ya. Nah, ini yang perlu pendampingan. Benar-benar. Karena bagaimanapun keberadaan bintang Asia dan lain-lain itu memang sangat dibutuhkan juga di petani menjadikan ya Pak ya, menjadikan alternatif. Ya. Dan kita juga bisa sharing Pak, karena mereka yang kemana-mana. Jadi kawan-kawan kita nanti yang kayak Pak Topo, Pak Bagi yang di Dumai, kan mereka sering ke situ Pak. Otomatis kita bisa kenal juga walaupun melalui HP. Oh iya. Nah, terus kita kadang-kadang dibawa mereka studi banding juga Pak. Kemarin dibawanya ke Siak Pak, studi banding ke Siak sama mereka kan gitu. Jadi itu kan menambah menambah wawasan daripada petani kita Pak. Dia bisa membandingkan seperti ini di Siak. Jadi ilmu kita nggak cuma segitu-gitu aja Pak. Iya kan? Nah itu Pak. Nomor HP berapa Mas? Nomor HP Besarkan sedikit. Saya catat-catatnya. Nomor HP saya 0822 6816 3328. Dari Pupuk ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peri yang megang itu pun nggak apa-apa kan? Bapak biar apa? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak dari Dinas Provinsi Sayur dan Buah, dan yang saya hormati teman-teman serta ibu sekalian di belakang. Nah, di shooting tuh. Ibu-ibu yang sedang kerja kan. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Prianto, biasa dipanggil Irfan. Alamat saya di Kota Duri di Kecamatan Pinggir. Jadi saya bekerja di instansi perusahaan PT Dharma Guna Wibawa (DGW) yang disingkat, yang bergerak di bidang agrokimikal seperti racun, pupuk dan benih, petugas promosi di lapangan. Sekarang produk apa yang mau diapain? Di pupuknya kira-kira sesuai dengan kebutuhan petani yang ada di khususnya di Rohil gitu kan? Mungkin selama ini kan sudah nampak nih apa kebutuhannya NPK berapa. Kira-kira produk apa yang mau jadi kami mempunyai berbagai macam produk pupuk ya Pak. Mulai dari pupuk dasarnya seperti pupuk MPK Gold. Pupuk MPK Gold ini sangat direkomendasikan dari perusahaan untuk pupuk dasar. Kandungannya? Kandungannya memiliki unsur hara nitrogen 16, P2O5 atau fosfornya 10%, K2O-nya atau kaliumnya 18%. Kemudian kami juga mempunyai pupuk NPK Compaction 15-15-15 plus Rich Element, yang mana pupuk ini sangat direkomendasikan untuk fase pemeliharaan. Kandungannya berapa tadi? 15-15, nitrogen 15, fosfor 15, kalium 15, Oh, itu harganya yang tadi 6,5 itu ya? Iya, benar. 650.000 per sak isi berapa? 50 kilo ya? Iya. Ya. Itu tersedia? Tersedia Pak di kios. Di kios ya? Di kios. Karena sekarang Bapak tengok di kios-kios itu banyak yang langka sekarang. Iya. Karena pupuk semakin mahal Pak. Jadi pupuk mengurangi. Tapi tersedia ya? Tersedia Pak. Oh iya. Di kios besar. Kalau untuk pupuk lengkap itu ya, kalau untuk pupuk ada nggak? Pupuk cair, pupuk daun? Pupuk daun ada Pak kan? Ada. Itu namanya KNO3 kristal. Apa? KNO3 kristal ini Pak. Bungkusan 1-2 kg. Ini memiliki unsur hara nitrogen 13% dan kaliumnya 46%. Kalau yang daun caranya gimana? Dilarutkan? Nah, ini dilarutkan dengan air, misalnya ke tanaman cabai 3-5 gram per liter air. Diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke daun. Jadi karena itulah Pak, hari Rabu katanya baru bisa ada demplotnya Pak. Non sampel kan dikirim Pak, nanti akan dibuatkan ke taman petani. Betul ya. Rencana mau diaplikasikan untuk apa Pak? Ke bawah Pak.
Sama bawang kita oh iya bawang sama cabai bisa juga kan, cabai karena udah termasuk mulai 10.000 kuota juga. Yalah mungkin itu Untuk buat sampar. Memang ada kan memang. Karena lokasi kita 10 ada nih Pak kan gitu. Kalau untuk sini aja ini 6. Ini 6 ya. Artinya Kalau seluruhannya di sini ini yang nanam cabai sekarang aja untuk satu kelompok saya 15 hektar. 15. Berdekatan Pak ya. Berdekatan itu sebalik sana juga cabai semua itu. Satu kampung berarti ya. Satu kampung. Cabai 15 hektar. Iya. Bawang, Pak? Bawang setengah hektarnya Pak. Setengah hektar ya. Nggak banyak. Tapi kalau lahannya tersedia berarti ya. Lahan tersedia. Itulah itu. Kalau di pasar kan ada istilah cabai Bukit Tinggi, cabai kita Iya. berbeda enggak apa jualnya? Enggak kalau di sini Pak. Enggak ya? Enggak. Rohil ya? Rohil nggak beda. Rohil nggak seperti di Kampar, Daerah lain ya? Oh, iya. Lain-lain enggak. Biasa kan tanya ini cabai buki atau apa gitu. Enggak. Ini cabai lokal lah. Biasa beda harga. Pilih cabai apa Pak? Lokal. Lokal ya. Memilih cabai lokal. Tapi kalau apa yang dari apa tadi Bintang Asia pedas ya? Pedas Pak. Pedas. Pak. Tapi belum ada kita bandingkan misalnya dengan cabai Bukit Tinggi pedasnya yang mana belum ada ya. Kalau secara apa bentuk buah hampir sama. Sama Pak, tingkatnya Ya. sama. Hanya tingkat kepedasan aja yang belum kita ukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sungkono. Saya Ketua Kelompok Tani Bangun Jaya, Desa Bantayan, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Riau, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Riau dan jajarannya, yang kepada Bapak Kementan juga tentunya tidak lupa. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena kami kelompok tani Bangun Jaya di Desa Bantayan ini telah dibantu, yaitu berupa benih cabai dan pupuk dan saprodi. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih bantuan Bapak ini, dan semoga saja dengan kami panen ini dengan harga yang seperti ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun anggota kelompok tani kami. Harganya lumayan ya? Harganya alhamdulillah Pak, harganya di atas 30 sekarang untuk wilayah Rokan Hilir. Batu Hampar ataupun Rokan Hilir. 30.000 per kilo ya? 30.000 per kilo Pak. Iya ya. Demikian dulu guys, kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhoannya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin.